Bab tayamum. Ya. Tayamum itu adalah sebagai pengganti daripada berwudu kita ataupun mandi. Ya, jadi pengganti daripada wudu ataupun mandi. Kalau misalkan menggunakan wudu atau mandi dengan air itu tidak bisa dilakukan. Ya. Karena kemarin sudah disebutkan sebab-sebab daripada tayamum. Seseorang diperbolehkan bertayamum itu alasannya apa aja? Kemarin dijelaskan ada 3 sebab kenapa orang tersebut melakukan tayamum. Ya, karena sesungguhnya bersuci itu adalah sebaik-baiknya bersuci, sesungguhnya bersuci adalah dengan air. Kalau mandi ya pakai air, kalau wudu juga pakai air. Ya. Kenapa harus pakai dengan debu? Ya, kenapa dengan debu? Bukan debu itu kalau mengotori gitu. Kalau dari segi zahirnya, dari segi lahiriah gitu, secara kasat mata dilihat dia mengotori, tapi secara batin atau secara sirnya, ya, secara maknanya itu malah mensucikan. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan 2 unsur, air dan juga tanah. Ya. Nah, kalau misalkan tanah hancur menjadi butiran-butiran jadi debu, begitu. Nah, kalau debu dicampurin, dipadetin jadi tanah, itu. Ya. Lalu kenapa kalau misalkan tayamum itu hanya dengan 2 anggota saja, dengan anggota tubuh saja? Kenapa tidak dengan yang lain seperti wudu? Wudu kan ada 4 anggota yang wajib gitu ya. Kalau wudu muka, tangan, lalu kepala dan juga kaki gitu. Nah kalau misalkan tayamum cuma 2 doang, muka dan juga tangan. Ya. Alasannya kalau misalkan manusia itu paling paling anti gitu ya, yang paling dihormati itu kepala. Kepala, kadang orang pegang kepala itu tersinggung gitu, ya. Kadang kalau udah gede gitu, kalau misalnya udah masih kecil mah dilus-lus gitu kan, kalau gede dilus-lus tersinggung gitu, ngapain gitu kan? Nah itu ya. Nah kalau misalnya kaki memang sudah tempatnya di bawah, sering kena debu, kena tanah, kena kotoran itu kaki gitu. Nah itu makanya kenapa muka dan juga tangan saja. Gitu. Kalau misalkan dari segi fikihnya. Tapi kalau misalkan dari segi fungsi ataupun hikmah di balik semua hanya Allah yang tahu. Nah kemarin sudah disebutkan sebab-sebab daripada tayamum ada 3. Yang pertama itu karena faqdul ma, yang pertama tidak adanya air, sulitnya air, tidak menemukannya air. Yang keduanya adalah al-maradu, yaitu al-maradu yaitu sakit, ya. Dan yang ketiganya adalah ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Ya, hajatnya, kebutuhannya ya, itu untuk minum hewan yang muhtaram atau dihormati. Ini hayawan ini bentuknya umum, bukan cuma hewan yang biasa kita tahu, makna umumnya hewan ya, bukan binatang, tetapi seorang pun makhluk Allah yang hidup ya, ini termasuk juga dikatakan hayawan dalam maksud sini ya, maksud di kitab ini. Bahwa sebab, saya ulangi sedikit ya untuk mengingat dari minggu yang lain, sebab daripada tayamum yang pertama itu orang nggak menemukannya air ya. Lantas kalau misalkan di rumahnya nggak ada air, tidak semerta-merta langsung bertayamum, tetapi harus ada ikhtiar dulu ya, ikhtiar kita untuk mencari air ya, minimal 150 meter radius daripada rumah kita, depan, belakang, kiri, kanan kita cari dulu, tetangga segala macam ya. Nah, itu kalau misalkan kita dalam kampung ya, kita cari dulu, harus jalan gitu, tanya ada air atau tidak begitu ya. Itu paling sedikitnya orang mencari, sedikitnya jarak orang mencari air 150 meter daripada rumah kita ya. Nah kalau misalkan untuk sampai paling jauhnya ya, ada yang berkata 2,5 kilometer atau sampai 4,5 kilometer ya, sampai jauh sana nggak menemukan air, maka itu boleh untuk bertayamum ya. Kalau misalkan sudah yakin tidak ada air, memang kita sudah berada di tempat yang memang nggak ada air, memang tidak ada air, maka itu boleh langsung bertayamum karena dia yakin nggak ada air gitu ya. Kalau misalkan cuma pump doang yang mati misalnya,
nggak sempet nggak sempet ataupun sudah kehabisan dari dia menampungnya karena sudah 3 hari mati pumpnya gitu kan, air pumpnya mati misalnya. Nah terus dan satu komplek itu memang air pumpnya satu dan juga mati, memang dari sumber pumpnya itu memang sudah ada pemberitahuan misalkan dalam waktu 1 minggu ini pump mati misalnya gitu. Nah, kita ada sumber yang lain lagi. Nah itu maka boleh mencari dulu. Terus gitu kalau misalkan sudah bersiap-siap terus habis begitu. Nah itu kan sesuatu yang tidak ada air, maka cari kampung yang lain yang lebih dekat ya jaraknya. Tapi kalau misalkan sudah yakin dia berada di padang pasir, maka tinggal tengok saja, tengok kanan, kiri, depan, belakang, pasti kelihatan semuanya. Kalau misalnya itu datarannya rendah begitu, bukan pegunungan gitu ya, maka cukup dengan ikhtiarnya lihat kanan, kiri, depan, belakang. Kalau itu sebuah hamparan padang pasir. Sejauh mata memandang itu nggak ada sumber air, nggak ada orang botol isi minuman misalnya gitu, itu sudah boleh langsung untuk bertayamum tanpa memerlukan jalan kaki untuk mencari. Ya, itu ikhtiarnya. Ini bab rumah. Ataupun ada sebuah kampung misalkan kampungnya luas, ada air ya, tetapi cuma satu orang di satu rumah saja, di satu rumah, dan itu dijual. Udah di rumah orang lain gak ada, nyari susah, ada satu rumah doang, di satu rumah aja, dan dijual, dan jualnya pun melebihi batas. Misalkan 5 liter 100.000 misalkan, 5 liter doang, rijen yang kecil 5 liter 100.000, dan itu sangatlah mahal ya dalam ukuran sekarang misalnya begitu. Nah kalau misalnya seperti itu adanya dan dia yakin itu doang yang punya dan harganya segitu, nah, ketika kita tidak mampu untuk membelinya maka boleh langsung tayamum di rumahnya gitu ya. Itu. Ataupun ada air sumbernya dekat tetapi ada binatang buas yang menjaga begitu di sana. Kalau misalnya kita ambil ya main untung-untungan gitu ya, apa namanya, main bahaya ataupun bahaya begitu, bisa diterkam ya, minimal ada luka-luka ataupun sampai bakal mati misalnya gitu ya, dan banyak terkena binatang buas tersebut, maka boleh tayamum. Ini kalau intinya nggak ada air gitu ya, nggak ada air, tapi harus dengan ijtihad. Yang keduanya adalah sakit. Sakit ini di mana dia tidak boleh menggunakan air. Ketika dia menggunakan air, dia akan tambah parah. Dia akan menjadi lukanya ataupun sakitnya bisa lama sembuhnya. Ya, misalnya itu saat karena sakit, ataupun akan merasa sakitnya itu sampai tidak bisa mengambil air yang jauh begitu, ataupun untuk dibawakan airnya kayak gitu ya. Dan termasuk juga kalau misalkan di penjara misalnya, itu termasuknya fakdul mah, di penjara nggak dikasih air, di penjara udah ya nggak dikasih air, nggak dikasih makan juga di penjara, nah itu boleh bertayamum langsung gitu ya, walaupun kedengaran air tapi nggak boleh keluar misalkan, itu boleh bertayamum. Nah ini sakitnya itu ada juga yang sakit luka. Nah ini ada luka yang diperban, ada yang tidak diperban ya. Ini akan nanti berbeda cara untuk tayamumnya ya. Lalu yang ketiganya adalah ihtiyaj ilaihi al-sya'ya wal muhtaram ya. Ada air sedikit ya, tapi diperlukan, ini sangat dibutuhkan untuk minum gitu ya, diperlukan untuk minum. Ataupun kita punya piaraan kucing misalnya gitu ya, ini ada air tapi kucing ini udah berhari-hari kayaknya perlu dikasih minum, udah sampai lemas digeletak gitu kan, tidak minum nggak makan. Kalau dikasih minum lumayan begitu, mungkin ada tenaga begitu. Nah kita bisa aja buat wudhu itu ya, tapi lebih membutuhkan itu kucing, kan dibolehkan ya. Ini hayawan muhtaram ya. Nah ini dijelaskan lagi, hayawan muhtaram sittadun, yang hayawan muhtaram yang tidak dihormati gitu ya, tidak dimuliakan, itu ada 6. Mereka ikut sholat, yang orang yang meninggalkan sholat. Nih
ke sholatnya dia sudah diperintahkan oleh imam, atau maksudnya pemimpinnya gitu, dari tempat sudah dinasihatin sama ustaz ataupun sesepuh di tempat itu, tapi tetap dia malas untuk mengerjakannya dan tidak mengerjakan sama sekali, itu termasuk muhtarom. Ya, kalau misalnya orang yang bolong-bolong masih dikatakan masih muhtarom, ini sama sekali tidak sholat, ya, bolong-bolong ataupun mengakhirkan sholatnya itu masih tetap muhtarom. Ini meninggalkan, udah dikasih nasihat segala macam, ya, tidak serta-merta orang yang meninggalkan sholat langsung dikatakan ghair muhtarom. Tapi tetap walaupun dia ghair muhtarom di sini yang sering meninggalkan sholat dan yang tidak pernah sholat, ya, tetap kita harus berbuat ihsan, berbuat baik, begitu ya. Walaupun ada yang menghukuminya, ya, boleh dibunuh begitu. Orang yang meninggalkan sholat ini, ya, tapi tidak terpakai untuk sekarang, ya, maksudnya untuk sekarang gitu ya. Kalau dulu memang mereka itu memang mempermainkan begitu, mempermainkan. Kalau di sini cuma lalai saja begitu, perlu diketok aja kali begitu, ya. Dulu dengan sekarang beda gitu, tetap kita memakai ihsannya, hati-hati seperti itu orang yang bisa dikatakan munafik saja, gitu ya. Dan yang keduanya adalah zani muhsan, zina seseorang yang sudah mempunyai pasangan, gitu ya. Dia mempunyai pasangan, beristri ataupun bersuami, tapi dia berzina dengan orang yang lain. Ini artinya hukumnya dia dihukumi, dia akan dirajam sampai nanti keduanya laki-lakinya dan perempuannya. Dan yang ketiganya adalah murtad, orang yang keluar daripada Islam. Yang keempat adalah kafir harbi, kafir yang memerangi, gitu ya, yang mengusir agama kita, yang memerangi, yang mengusir, gitu ya. Nah, itu bermuhtarom, ya. Ada kafir zimmi yang sekarang kita berada dan kita berdampingan, ya, dengan mereka adalah kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi kita dan kita bisa berdampingan dengan mereka, ya. Dan itu masih dikatakan muhtarom, ya. Harus kita muhtarom, memuliakan tetap juga dengan berbuat ihsan. Terus yang kelimanya adalah kalbul akur, ya, yaitu anjing gila. Anjing gila maksudnya yang sering digigit orang segala macam, gitu ya. Yang kamu sendiri, gitu ya. Kalau misalkan pikiran anjing yang biasa, masih tetap kita berbuat baik pada mereka, ya. Terus wal-hijru dan babi. Dan ini baik anjing ataupun babi ini muhtarom. Kalau misalnya kita punya air sedikit adanya dia, maka lebih baik kita pakai untuk bersuci tersebut, berwudu, ya. Tidak perlu dikasih kepada anjing dan babi ataupun anak daripada keduanya, ya, persilangan misalkan ada kambing ketemu sama anjing misalnya, terus punya anak tuh kambing misalnya sama anjing itu, nah itu juga termasuk juga muhtarom. Ataupun babi ketemu dengan hewan yang lain, dari dia kawin, anaknya itu yang lahir adalah termasuk daripada muhtarom, gitu ya. Sambil kita bahas tentang sebab-sebabnya itu nanti, ya, kita masuk pada pasal syurutut tayammum